Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan atau ingin bergabung atau ingin menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ada kabar baik nih buat teman-teman semua. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor Sek.2.KP.01/287 tanggal 24 Agustus 2023 perihal pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan penerimaan CASN, yaitu penerimaan CPNS atau penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penerimaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun alokasi yang dibutuhkan yaitu untuk formasi calon pegawai negeri sipil sebagai penjaga tahanan dan sebagai dosen dengan formasi kurang lebih sebanyak 1.015 orang. Jumlah ini untuk alokasi unit pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kurang lebih sebanyak 1.563 yang diperuntukkan untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan dengan alokasi unit pusat. Nah, untuk informasi selanjutnya, teman-teman semua bisa sering-sering mengakses melalui website cpns.kemenkumham.go.id atau melalui Instagram Birawai Kumham dan Twitter CPNS Kumham. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu ASN dan apa perbedaan antara CPNS dan P3K, pada kesempatan ini pula saya akan informasikan sedikit tentang apa itu ASN dan perbedaan antara CPNS dan P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi, kalau CPNS ya berarti baru calon pegawai negeri sipil. Jadi, bisa jadi PNS, bisa juga tidak, tentu ada syarat dan ketentuan lainnya. Namanya juga calon. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa PNS bersifat tetap, sedangkan P3K bersifat tidak tetap atau berdasarkan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan sistem kontrak. Jadi pada dasarnya PNS dan P3K adalah bagian dari pegawai ASN. Sebagai ASN, antara PNS dan P3K mempunyai kewajiban yang sama, sedangkan pada hak ASN ada perbedaan. Untuk PNS mempunyai hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan. Sedangkan P3K mempunyai hak yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Teman-teman semua, untuk lebih jelasnya tentang hak dan kewajiban ASN dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, teman-teman semua, ayo pantau terus laman resmi Kementerian Hukum dan HAM. Dan jangan lupa, siapkan diri untuk bergabung dan menjadi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman semua, ayo pantau terus laman resmi Kementerian Hukum dan HAM. Dan jangan lupa siapkan diri untuk bergabung dan menjadi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.